Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Alim Amin Fathan. Kalian semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar Muatan IPA tema 5, subtema 2, kelas 5 SD materi. Yang akan kita pelajari adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sudah siap ya simak video ini dengan baik? Di dalam ekosistem terdapat komponen abiotik dan komponen biotik sebagai penyusun ekosistem tersebut. Perhatikan gambar ya, ada komponen abiotik berupa sinar matahari, tanah, air, udara, dan sebagainya. Kemudian ada juga komponen biotik yang berupa makhluk hidup, ada hewan, bakteri, tumbuhan, jamur, dan sebagainya. Di dalam ekosistem, makhluk hidup tersebut akan saling berhubungan dan saling bergantung dong, satu sama lain. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi yang pertama, ada rantai makanan, dan yang kedua ada jenis-jenis simbiosis, dan yang ketiga ada karakteristik kenampakan alam. Materi pertama, rantai makanan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di dalam rantai makanan terdapat disi atau peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama, peran produsen. Yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Yang berperan sebagai konsumen adalah hewan, baik itu hewan herbivora, hewan karnivora, atau hewan omnivora dan insektivora. Yang ketiga adalah peran pengurai. Yang berperan sebagai pengurai adalah jamur dan bakteri. Perhatikan bagian berikut ini, produsen, yaitu tumbuhan hijau, akan dimakan oleh konsumen demi 1, aten dimakan oleh konsumen 2. Selanjutnya, apabila konsumen 1 dan konsumen 2 mati, maka bangkai dari konsumen 1 dan konsumen 2 tersebut akan dibusukkan oleh pengurai. Hasil pembusukan dan penguraian tersebut akan menjadi zat hara bagi produsen. Berikut ini adalah contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Ada rumput yang berperan sebagai produsen belalang, sebagai konsumen, satu katak berperan sebagai konsumen 2, ular berperan sebagai konsumen 3, belang berperan sebagai konsumen 4, dan jamur yang berperan sebagai pengurai produsen diduduki oleh kelompok tumbuhan. Karena hanya tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri, konsumen diduduki oleh kelompok hewan herbivora yang dapat memakan tumbuhan, atau kelompok hewan omnivora yang sumber makanannya berupa tumbuhan atau hewan. Konsumen diduduki oleh kelompok hewan karnivora yang sumber makanannya berupa hewan, atau kelompok hewan omnivora yang sumber makanan dapat berupa tumbuhan atau hewan. Konsumen 3 dan 4 diduduki oleh kelompok hewan karnivora atau bisa juga omnivora. Selanjutnya, pengurai adalah makhluk hidup yang berperan menguraikan kembali zat-zat yang telah mati dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan. Contoh pengurai itu bakteri dan jamur. Materi kedua, simbiosis. Jenis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem yang kedua adalah simbiosis. Oke, apa sih dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup dalam ekosistem yang sama dan dalam waktu yang sama. Ada 3 jenis simbiosis yang akan kita pelajari. Yang pertama, simbiosis mutualisme atau simbiosis yang bersifat saling menguntungkan. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme atau yang satu untung dan satunya biasa saja. Dan simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme atau yang bersifat satu untung dan lainnya rugi bisa. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh yang pertama adalah bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu akan mendapat madu dari bunga dan bunga akan dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Contoh kedua adalah simbiosis antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak akan mendapatkan makanan berupa kutu dari kulit kerbau dan kerbau akan bebas dari kutu.
simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Contoh yang pertama, simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa sisa makanan ikan hiu untuk dimakan. Hai dan ikan hiu tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh kedua adalah simbiosis antara anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya dirugikan. Kan contoh simbiosis parasitisme, simbiosis benalu dan pohon yang ditumpanginya benalu mendapatkan keuntungan, yaitu sari-sari makanan dari pohon, sedangkan pohon dirugikan karena dihisap sari-sari makanannya oleh benalu. Kedua adalah simbiosis antara tali putri dan tanaman tetehan. Tali putri mendapatkan sari-sari makanan dari tetehan, sedangkan tetehan rugi karena dihisap sari-sari makanannya oleh tali putri. Materi yang ketiga adalah karakteristik kenampakan alam. Ketiga adalah karakteristik kenampakan alam. Kenampakan alam atau bentang alam adalah sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik darat maupun lautan. Terbentuknya kenampakan alam merupakan akibat dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di atas permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui, kenampakan alam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan lautan. Kenampakan alam wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang enggak digenangi air dan berbentuk padat. Umumnya, kenampakan alam di daratan juga digolongkan menjadi dua jenis, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran kenampakan alam di wilayah daratan merupakan kenampakan yang ada di permukaan bumi dengan tidak digenangi oleh air. Contoh kenampakan alam di wilayah daratan yaitu dataran tinggi. Dapat dilihat pada gambar tersebut, dataran tinggi adalah daratan luas yang terletak di daerah tinggi atau pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh pH dataran tinggi, yaitu perkebunan teh atau kopi. Lalu yang kedua, ada dataran rendah, dapat dilihat juga pada gambar tersebut. Dataran rendah adalah daerah berupa tanah datar yang terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah paling banyak dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas penduduk. Kita lanjut ke perairan. Adalah kenampakan alam wilayah perairan merupakan bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Kenampakan alam wilayah perairan diantaranya sebagai berikut. Rawa. Rawa merupakan wilayah daratan yang tergenang oleh air dan bisa dilihat pada gambar tersebut. Rawa biasanya digunakan untuk sektor perikanan ataupun hutan bakau. Rawa biasanya terletak di sekitar daerah pantai maupun sungai. Yang kedua ada sungai, bisa dilihat dari gambar tersebut. Sungai termasuk kenampakan perairan yang letaknya berada di daerah rendah dan sumber airnya berasal dari dataran tinggi. Asal mula terbentuknya sungai karena aliran dari gunung yang turun dan lama-kelamaan menjadi aliran air yang besar. Yang ketiga ada selat, bisa dilihat pada gambar tersebut, merupakan wilayah perairan atau laut sempit yang menghubungkan antara dua pulau. Di Indonesia, kamu bisa menemui banyak selat karena Indonesia adalah negara kepulauan.